Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wenda Alifulo. Saya merupakan seorang guru di SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-30. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan tentang praktikum kimia dengan menggunakan bahan-bahan dapur atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Pada percobaan pertama, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan tentang uji gas oksigen. Nah, uji gas oksigen ini yang pertama yang akan saya gunakan adalah dengan memanaskan PK atau kalium permanganat, dan alat dan bahan yang harus disiapkan pertama adalah saya sudah siapkan tabung reaksi di sini. Nanti tabung ini kita isikan dengan PK, ya. Kita isikan dengan PK. Oke. Nah, untuk diperhatikan ya, ini PK-nya sudah ada di sini. Saya pakai sedikit saja. Kalau misalnya dirasa kurang, kita bisa tambah sedikit lagi ya. Pakai PK-nya sedikit lagi. Oke. Nah, jika dirasa cukup, berikutnya adalah kita panaskan ya, kita panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus ini. Nanti kita akan uji apakah ketika kalium permanganat ini dipanaskan akan muncul gas oksigen. Cara mengujinya adalah dengan menggunakan bara api. Seperti yang kita ketahui bahwa pembakaran itu terjadi ketika ada oksigen ya, jadi ada medianya, ada pembakaran, juga ada oksigen. Nanti kita akan uji apakah benar di sekitar tabung reaksi ini di dalamnya akan menghasilkan oksigen ketika kalium permanganat ini dipanaskan. Baik, saya dekatkan. Oke, ini saya punya tusuk sate yang kemudian saya bakar terlebih dahulu ya, sembari kita memanaskan KMNO4 yang kita punya. Nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Kita lihat bara ini apakah bisa menyala. Wow, terlihat ya teman-teman bahwa ini ketika di luar menjadi bara, tapi ketika kita masukkan ke dalam itu menjadi nyala api ya. Artinya oksigen terbentuk di dalam tabung reaksi ini, yang mana tabung reaksi ini merupakan hasil pemanasan kalium permanganat seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa oksigen itu bisa dimunculkan dengan menggunakan kalium permanganat dengan cara dipanaskan. Nah, di percobaan berikutnya, kita masih menggunakan kalium permanganat. Kali ini PK-nya saya masukkan ke dalam air ya. Ini kebetulan sudah ada PK yang saya masukkan ke dalam air biasa, ya, air mineral. Bisa kita masukkan ya. Kemudian, saya sedikit tambahkan air mineral lagi. Nah, kira-kira segini ya, terlihat bahwa ini adalah PK asli ya, yang tadi dari kemasan saya masukkan ke air mineral. Nah, kebetulan nanti ya kita akan lihat bagaimana di percobaan kedua ini kita akan lihat perubahan bilox dari KMNO4 atau kalium permanganat ini ya. Jadi si PK-nya ini nanti yang dari bilox mulanya adalah 7+, nanti kita akan coba jernihkan ya. Kita jernihkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Caranya adalah pertama kita siapkan dulu bahannya adalah teman-teman bisa menggunakan vanis ya. Vanis ini ada kandungan hidrogen peroksidanya, jadi kita bisa gunakan ini untuk menjernihkan sedikit saja teman-teman ya, sedikit saja, ambil sedikit. Kemudian berikutnya saya menggunakan Fixal ya. Kalau misalnya di Fixal ini kandungannya adalah HCl ya, jadi kita bisa lihat, bisa gunakan perbandingan 1:1 saja.
sudah. Akan di sini kita lihat ya reaksi yang akan terbentuk. Ini dari yang warnanya semula pink. Perhatikan teman-teman semuanya. Simsalabim, bukan sulap ya, tapi perhatikan yang tadinya pink ya, ini tadi semula seperti ini ya, pink keunguan begitu, tapi langsung berubah menjadi jernih. Ini adalah perubahan bilox pada KMN04 atau kalium permanganat. Yang saya pegang yang berwarna merah ini adalah merah keunguan, ini adalah KMN04 dengan bilangan dengan bilox 7+, dan yang ini adalah dengan bilox 12. Nah, selain 7+ dan 12, KMN04 ini juga memiliki bilox yang lain dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya 6+, kemudian 4+, kemudian 2+. Nah, itu dia tadi ya. Jadi, di percobaan ini karena bahan yang ada di sekitar saya hanya bisa membuktikan KMN04 dari 7+ ke 2+, maka inilah hasilnya. Nah, teman-teman, di percobaan berikutnya saya akan coba untuk mereaksikan ya, membuat pembakaran lagi, uji pembakaran, bahwa membuktikan bahwa pembakaran itu terjadi ketika ada oksigen dan berhenti ketika ada karbon dioksida. Di sini akan saya coba buktikan dengan menghasilkan oksigen melalui pereaksian KMN04 dengan menggunakan hidrogen peroksida yang saya dapat dari kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita ambil dari Vanis ya teman-teman. Ini ada di warung karena ada kandungan hidrogen peroksidanya. Kemudian kita juga akan menghasilkan karbon dioksida untuk mematikan api dengan menggunakan asam cuka dan campuran soda kue. Kita akan coba lihat ya apakah benar-benar terbukti. Mari kita lihat. Saya masukkan Vanisnya. Kemudian nah, kita lihat. Saya ambil sedikit saja KMN04. Saya tutup. Kemudian ini saya masukkan kita lihat, kita gunakan api untuk membuktikan. Tidak, apinya muncul, mati ya. Oke, tapi saya berhasil membuktikan bahwa di sini terdapat karbon dioksida sehingga api yang saya punya ini nanti mati. Perhatikan ya. Ini saya coba apinya cukup besar, mati. Sementara apinya itu masih menyala kalau di luar. Lihat ya teman-teman, apinya masih menyala, tapi ketika dimasukkan ke sini mati. Ya, itu bukti bahwa di sini menghasilkan karbon dioksida. Nah, saya gagal membuktikan di sini ada oksigen. Kenapa? Karena saya mereaksikannya, lihat hasilnya, ya penuh. Jadi saya tidak bisa memasukkan ke sini. Jadi hasil reaksinya tuh meluap ke atas. Begitu. Ini perlu untuk diperhatikan ketika teman-teman mencobanya. Nah, di kesempatan berikutnya saya akan mencoba untuk membuktikan reaksi efek perubahan kalor oleh reaksi autoredox dengan menggunakan HCl dan karbit serta baiklin. Ya, kita akan coba lihat bagaimana hasilnya. Pertama adalah saya masukkan dulu HCl-nya, saya menggunakan Fixal. Baru kemudian saya masukkan karbitnya. Sebelum saya masukkan karbit, saya siapkan dulu. Saya siapkan dulu, kebanyakan sini sepertinya. Sedikit lagi. Oke, sekitar 10 saja. Oke, coba. Ya, saya masukkan karbitnya. Kemudian kita tuangkan baiklinnya.
Nah, ya terjadi letupan-letupan kecil. Kalau tadi teman-teman perhatikan tuh ada api yang keluar dari situ, ya. Jadi itulah proses efek perubahan kalor oleh reaksi Autonit. Demikian percobaan yang saya lakukan, dan teman-teman bisa melakukan percobaan ini di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang teman-teman bisa dapatkan dengan mudah di sekitar teman-teman, dan IPA serta kimia terasa menjadi lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.